Oke, kita mulai aja ya. Nanti sambil menunggu teman kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita lanjut ke materi setengah padat ya. Kemarin kita terakhir di pasta. Kita lanjut ke krim. Oke. Kemarin kita sampai sini tentang pasta sediaan yang setengah padat. Semi solid. Oke, kita masuk ke krim. Boleh dibaca siapa? Ayo biar nggak ngantuk. Siapa mau baca? Oke, iya Kak. Boleh Kak. Definisi krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksud untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Menurut Formularian Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksud untuk pemakaian luar. Krim adalah sediaan semi solid kental, umumnya berupa emulsi minyak dalam air ya Pak? M per A itu minyak dalam air bukan? Ya, minyak dalam air atau air dalam minyak. Iya, Kak. Minyak dalam air atau krim berair atau emulsi air dalam minyak atau krim berminyak. Dalam The Pharmaceutical Codex 1994 halaman 134. Secara tradisional, istilah krim digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini, batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air atau lebih ditunjukkan untuk penggunaan kosmetika. Dalam Depkes RI 1995, krim merupakan salah satu sediaan yang berbentuk emulsi. Krim dapat didefinisikan berbagai macam dari beberapa sumber yang berbeda. Menurut Ansel, pada tahun 1989, krim adalah emulsi setengah padat baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air yang biasanya digunakan sebagai emolien atau pelembab atau pemakaian obat pada kulit. Oke, kita masuk ke krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimasukkan untuk pemakaian luar. Untuk Farmakope 4 sendiri, adalah krim bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Menurut Warna sendiri, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimasukkan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Pharmaceutical Codex tahun 94, krim adalah sediaan semi-solid kental umumnya berupa emulsi minyak dalam air atau krim berair atau emulsi air dalam minyak atau krim berminyak. Secara tradisional, istilah krim digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau AM atau minyak dalam air atau MA. Krim adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih obat terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air atau lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika menurut Depkes RI tahun 95. Krim merupakan salah satu sediaan yang berbentuk emulsi. Menurut Ansel tahun 1989, krim adalah emulsi setengah padat baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air yang biasanya digunakan dalam
digunakan sebagai emollient atau pelembab atau pemakaian obat pada kulit. Banyak ya pengertian-pengertian yang sebenarnya general dan pengetahuan buat kalian aja, karena kita basicnya tetap diambil di FI3, FI4 gitu ya. Oke, Ra, lanjut Ra. Lanjut, Pak. Krim adalah formulasi untuk memberikan persiapan yang pada dasarnya bercampur dengan sekresi kulit. Mereka dimaksudkan untuk diterapkan pada kulit atau selaput lendir tertentu untuk pelindung, terapeutik, atau profilaksis tujuan, terutama di mana efek oklusif tidak diperlukan. Dalam British Pharmacopoeia, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi. Sorry, tadi yang kamu baca nih maknanya hampir sama di atas sih. Saya pikir bacaannya sama, ternyata beda. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Tadi nyampe mana ya, Pak? Terdisersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang yang dalam air, yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang dari 60% air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Tipe krim ada dua, yaitu krim tipe air dalam minyak atau AM dan krim minyak dalam air atau MA. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi. Umurnya berupa surfaktan anionik, kationik, dan non-ionik. Sifat umum sediaan semi padat terutama krim ini adalah mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai obat umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi, ataupun sebagai anti radang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit. Ya, kita lanjut ke definisi krim berikutnya, yaitu menurut British Pharmacopoeia. British Pharmacopoeia, krim adalah formulasi untuk memberikan persiapan yang pada dasarnya bercampur dengan sekresi kulit. Mereka dimaksudkan untuk diterapkan pada kulit atau selaput lendir tertentu untuk pelindung, terapeutik, atau profilaksis tujuan, terutama di mana efek oklusif tidak diperlukan. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak ataupun sebaliknya. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vagina menurut Dijen POM tahun 95. Sedangkan menurut Anif adalah krim sediaan setengah padat berupa emulsi kental tidak mengandung tidak kurang dari 60% air, dimaksudkan untuk pemakaian luar dengan dua tipe, krim air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi umumnya berupa surfaktan anionik, kationik, dan non-ionik. Izin dulu sebentar ya, ajan 5 menit.
Oke, lanjut ya. Sifat umum sediaan semi padat, terutama krim, adalah mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai obat umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi, atau anti radang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit menurut Anwar tahun 2012. Oke, kita lanjut penggolongan krim. Kak, mau dilanjut, mau dioper, Kak? Boleh? Boleh dioper, Pak. Shiva ada gak, Pak? Shiva, coba Shiva, ada Shiva? Datang di partisipan. Malah deh, Pak. Kak, yang lain aja kalau yang nggak bisa, Kak. Mungkin Malah, bisa di tempat tidur. Malah bisa. Siapa? Oke, boleh, silakan. Penggolongan krim. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispers, mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol, berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika dan estetika. Krim dapat juga digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal. Ada dua tipe krim, yaitu krim tipe minyak dalam air dan krim tipe air dalam minyak. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe air dalam minyak, digunakan sabun polivalen, span, adepsilane, kolesterol, dan sera. Sedangkan untuk krim tipe minyak dalam air, digunakan sabun monovalen seperti steatanolamin, natrium stearat, kalium stearat, dan amonium stearat. Selain itu juga dipakai twin, natrium lauril sulfat, kuning telur, gelatinum, kaseinum, CMC, dan emulgidum. Kestabilan krim akan terganggu atau rusak jika sistem campuran terganggu, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi yang disebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan atau zat pengemulsinya tidak tercampurkan satu sama lain. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika diketahui pengencerannya yang cocok dan dilakukan dengan teknik aseptik. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Sebagai pengawet pada krim, umumnya digunakan metil paraben atau nipagin dengan kadar 0,12% hingga 0,18% atau propil paraben atau nipasol dengan kadar 0,02% hingga 0,5%. 0,05%. Oke, kita lanjut ke penggolongan krim. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau disper, makrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika dan estetika. Krim juga dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal. Di sini ada dua tipe krim, yaitu tipe minyak dalam air dan tipe air dalam. Menyebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan atau zat pengemulsinya tidak dicampurkan satu sama lain. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika diketahui pengencerannya yang cocok dan dilakukan dengan teknik aseptis. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam jangka 1 bulan dan sebagai pengawet biasanya pakai metilparaben atau nipagin dengan 0,12 sampai 0,18 atau propil paraben atau nipasol dengan kadar 0,02 sampai 0,05%. Oke. Nah, ini secara jelas tentang penggolongan krim dan pembuatannya ya. Lanjut Mala. Penggolongan krim. Penyimpanan krim dilakukan dalam wadah tertutup baik atau tub di tempat sejuk. Penandaan pada etiket harus juga tertera obat luar. Ada dua tipe krim, yaitu krim tipe minyak dalam air atau oil dalam water. Finishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Finishing cream, krim atau minyak dalam
Finishing cream, krim minyak dalam air yang digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Pembuatan krim minyak dalam air sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan atau jenis lemak yang amphiphil, yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol, walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemak lebih populer. Contohnya finishing cream sebagai pelembab, moisturizing, meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit. 2. Krim tipe air dalam minyak atau water in oil. Krim berminyak mengandung zat pengemulsi air dalam minyak yang spesifik seperti adepsalane, full alkohol atau ester, asam lemak dengan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2, misalnya Ca. Krim air dalam minyak dan minyak dalam air membutuhkan emulgator yang berbeda-beda. Jika emulgator tidak tepat, dapat terjadi pembalikan fasa. Contohnya, cold cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk maksud memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit. Sebagai krim pembersih berwarna putih dan bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. Ini pengolahan krim. Penyimpan krim dilakukan dalam wadah tertutup baik atau tertutup di tempat sejuk. Penanda tiket harus tertera juga obat luar dengan 2 tipe, yaitu tipe MA atau OW atau minyak dalam air atau oil in water. Finishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Finishing cream adalah krim tipe MA yang digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Untuk pembuatan krim MA sendiri atau minyak dalam air sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan atau jenis lemak amphiphil yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol, walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemak lebih populer. Contohnya finishing cream sebagai pelembab atau moisturizing mengenakan lapisan berminyak atau film pada kulit. Tipe yang kedua tipe AM atau WO atau minyak atau air dalam minyak. Krim berminyak mengandung zat pengemulsi AM yang spesifik seperti adepsalane, wall alkohol atau ester asam lemak dan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2, contohnya Ca. Krim air dalam minyak atau minyak dalam air membutuhkan emulgator yang berbeda-beda. Jika emulgator tidak tepat, dapat terjadi pembalikan fase. Contohnya cold cream. Cold cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk dimaksud memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit. Sebagai krim pembersih wajah, berwarna putih dan bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. Oke. Bahan penyusun krim. Formula dasar krim antara lain. Oke. Mala, mau dilanjut atau mau dioper, Mala? Boleh lanjut dulu, Pak. Ya, silakan, Mala. Bahan-bahan penyusun krim. Formula dasar krim antara lain 1. Fase minyak yaitu bahan obat yang larut dalam minyak, bersifat asam. Contohnya asam stearat, adepsalane, parafin liquidum, parafin solidum, minyak lemak, sera, cetaseum, vaselin, setil, alkohol, stearil alkohol, dan sebagainya. Fase air yaitu bahan obat yang larut dalam air, bersifat basa. Contohnya natrium tetraborat atau boraks, Na-biboras, tretanolamin atau TEA, NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, polietilenglikol atau PEG, propilenglikol, surfaktan atau Na-lauril sulfat, Na-setosteril, alkohol, polisorbatum, tin, span, dan sebagainya. Bahan penyusun krim. Bahan-bahan penyusun krim antara lain 1. Zat berkhasiat, 2. Minyak, 3. Air, 4. Pengemulsi, 5. Bahan pengemulsi yang digunakan dalam sediaan krim disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang akan dibuat atau dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi dapat digunakan emulgide, lemak bulu domba, cetaseum, setil alkohol, stearil alkohol, tretanolamin, stearat, polisorbat, PEG. Ya, kita masuk ke bahan-bahan penyusun krim. Untuk formula dasar sendiri dalam krim yaitu fase minyak, di mana bahan obat yang larut dalam minyak. Contohnya asam stearat, adepsalane, parafin liquid, parafin solid, minyak lemak, sera, cetaseum, vaselin, cetil alkohol, steril alkohol, dan sebagainya. Lalu di fase air yaitu bahan obat yang larut dalam
air bersifat basah. Jadi kalau pasir minyak dia tadi bersifat asam, kalau pasir air dia bersifat basah. Contohnya N-tetraborat, TEA atau trietanoamin, KOH, NOH, natrium karbonat, gliserin, PEG, propileng, glikol, surfaktan, atau Na-sulfat, Na-cetostearyl alkohol, polisorbat atau twin, span, dan sebagainya. Komponen penyusun krim sendiri yaitu zat berkhasiat, minyak, air, dan pengemulsi. Bahan pengemulsi yang digunakan dalam sediaan krim disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang akan dibuat atau dikendaki. Sebagai bahan pengemulsi dapat digunakan emulgit, lemak bulu domba, cetasium, alkohol, TEA, trietanoamin stearat, polisorbat, dan PEG. Jadi sebenarnya basicnya tetap selain kita ngomongin untuk sifat dari fisika kimia zat aktif, sama nanti kita kalau sebagai formator kita harus menyesuaikan terhadap sediaan yang akan dibuat gitu. Contoh misalnya kayak krim ini, kita mau bikin krim apa nih? Nanti disesuaikan maunya yang memang gampang dicuci dengan air, berarti kita pakai basisnya yang minyak dalam air tipenya. Oke. Bahan tambahan. Mala, mau dioper ke siapa, Mala? Bu Sally, Pak. Oke, Sally. Iya, Pak. Bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim agar peningkatan penetrasi pada kulit antara lain. 1. Zat untuk memperbaiki konsistensi. Konsistensi sediaan topikal diatur untuk mendapatkan bioavailabilitas yang maksimal. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan formula yang estetis dan acceptable. Konsistensi yang disukai umumnya adalah sediaan yang dioleskan, tidak meninggalkan bekas, tidak terlalu melekat dan berlemak. Hal yang penting lain adalah mudah dikeluarkan dari tubnya. Perbaikan konsistensi dapat dilakukan dengan mengatur komponen sediaan emulsi. Diperhatikan rasio perbandingan fasa. Untuk krim adalah jumlah konsentrat campuran zat pengemulsi. Yang kedua, zat pengawet. Pengawet yang dimaksudkan adalah zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Karena pada sediaan krim mengandung fase air dan lemak, maka pada sediaan ini mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Oleh karena itu, perlu penambahan zat yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Zat pengawet yang digunakan umumnya metilparaben 0,12% sampai 0,18%, atau propilparaben 0,02% sampai 0,005%. Yang ketiga, pendapar. Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas sediaan. pH dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. Pemilihan pendapar harus diperhitungkan ketercampurannya dengan bahan lainnya yang terdapat dalam sediaan, terutama pH efektif untuk pengawet. Perubahan pH sediaan dapat terjadi karena perubahan kimia zat aktif atau zat tambahan dalam sediaan pada penyimpanan, karena mungkin pengaruh pembawa atau lingkungan. Kontaminasi logam pada proses produksi atau wadah tub seringkali merupakan katalisator bagi pertumbuhan kimia dari bahan sediaan. Oke, kita masuk ke bahan-bahan tambahan yang dalam krim yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pada kulit. Yang pertama adalah zat untuk memperbaiki konsistensi. Konsistensi sediaan topikal diatur untuk mendapatkan bioavailabilitas yang maksimal. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan formula yang estetis dan acceptable. Konsistensi yang disukai umumnya adalah sediaan yang dioleskan, tidak meninggalkan bekas, dan tidak terlalu melekat dan berlemak. Hal yang penting lain adalah mudah dikeluarkan dari tubuh. Perbaikan konsistensi dapat dilakukan dengan mengatur komponen sediaan emulsi, diperhatikan rasio dan perbandingan fase. Untuk krim adalah jumlah konsentrat campuran zat pengemulsi.
Yang kedua adalah zat pengawet. Pengawet yang dimasukkan adalah zat yang ditambahkan dan dimasukkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Karena pada sediaan krim mengandung fase air dan lemak, maka pada sediaan ini mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Oleh karena itu, perlu pertambahan zat yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Contohnya adalah metilparaben 0,12 sampai 0,18 dan propilparaben 0,02 sampai 0,05%. Bahan tambahan berikutnya adalah pendapar. Dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas sediaan. pH dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. Pemilihan pendapar harus diperhitungkan ketercampurannya dengan bahan lainnya yang terdapat dalam sediaan, terutama pH yang efektif untuk pengawet. Perubahan pH sediaan dapat terjadi karena perubahan kimia zat aktif atau zat tambahan dalam sediaan pada penyimpanan karena mungkin pengaruh pembawa atau lingkungan. Kontaminasi logam pada proses produksi atau wadah atau tubuh sering kali merupakan katalisator bagi pertumbuhan kimia dari bahan sediaan. Oke. Bahan tambahan selanjutnya, Sel, boleh dilanjut, Sel? Bahan-bahan tambahan. Bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim agar peningkatan penetrasi pada kulit antara lain. Yang keempat yaitu pelembab. Pelembab atau humektan. Humektan ditambahkan dalam sediaan topikal. Dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang dan tidak berkeriput, sehingga penetrasi zat akan lebih efektif. Contoh zat tambahan ini adalah gliserol, PEG, dan sorbitol. Yang kelima, pengompleks atau sequestering. Pengompleks adalah zat yang ditambahkan dengan tujuan zat ini dapat membentuk kompleks dengan logam yang mungkin terdapat dalam sediaan. Timbul pada proses pembuatan atau pada penyimpanan karena wadah yang kurang baik. Contohnya sitrat, eta, dan sebagainya. Yang keenam, antioksidan. Antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi. Antioksidan terbagi atas antioksidan sejati atau antioksigen. Kerjanya mencegah oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas dan mencegah reaksi cincin. Contohnya tokoferol, alkil galat, BHA, BHT. Kemudian antioksidan sebagai agen produksi. Zat-zat ini mempunyai potensial reduksi lebih tinggi sehingga lebih mudah teroksidasi dibandingkan zat yang lain. Kadang-kadang bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal bebas. Contohnya garam natrium dan kalium dari asam sulfit. Kemudian antioksidan sinergis, yaitu senyawa yang bersifat membentuk kompleks dengan logam. Karena adanya sedikit logam, dapat merupakan katalisator reaksi oksidasi. Contohnya sitrat, tamat, eta. Oke. Bahan tambahan selanjutnya adalah pelembab. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang, dan tidak berkeriput sehingga penetrasi zat akan lebih efektif. Contohnya zat tambahan ini yaitu gliserol, polyethylene glycol, dan sorbitol. Zat tambahan berikutnya adalah pengkompleks atau sequestering, adalah zat yang ditambahkan dengan tujuan untuk membentuk kompleks dengan logam yang mungkin terdapat dalam sediaan, timbul pada proses pembuatan atau pada penyimpanan karena wadah yang kurang baik. Contohnya sitrat, EDTA, dan sebagainya. Zat tambahan berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi. Antioksidan terbagi atas pertama, antioksidan sejati atau antioksigen.
Kerjanya mencegah oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas dan mencegah reaksi cincin. Contohnya tokferol, alkil galat, BHA, BHT. Yang kedua, antioksidan sebagai agen produksi. Zat-zat ini mempunyai potensial reduksi lebih tinggi sehingga lebih mudah teroksidasi dibanding zat yang lain, kadang-kadang bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal bebas. Contohnya garam A, K dari asam sulfit. Yang ketiga adalah antioksidan sinergis, yaitu senyawa yang bersifat membentuk kompleks dengan logam karena adanya sedikit logam dapat merupakan katalisator reaksi oksidasi, contohnya sitrat, tamat, dan EDTA. Zat tambahan berikutnya, Sel, mau dilanjut atau mau dioper, Sel? Dioper aja, Pak. Boleh, silakan. Ke Fahmi, Pak. Oke, Fahmi. Siap, Pak. Lanjutannya bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim agar peningkatan penetrasi pada kulit, antara lain yang ketujuh, peningkatan penetrasi. Lalu zat tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal atau kulit. Syarat-syaratnya, yang pertama, tidak mempunyai efek farmakologi. Kedua, tidak menyebabkan iritasi, alergi, atau toksik. Berikutnya, bekerja secara cepat dengan efek dapat diramalkan, dapat dihilangkan dari kulit secara normal, tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit, dan zat endogen lainnya, dapat bercampur secara fisika dan kimia dengan banyak zat, dapat berfungsi sebagai pelarut obat dengan baik, dapat menyebar pada kulit, dapat dibuat sebagai bentuk sediaan, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Oke, zat tambahan berikutnya itu peningkat penetrasi. Zat tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal atau kulit dengan syarat-syarat tidak mempunyai efek farmakologi, tidak menyebabkan iritasi atau alergi atau toksik, bekerja secara cepat dengan efek terduga atau mudah dapat diramalkan, dapat dihilangkan dari kulit secara normal, tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit, dan zat endogen lainnya, dapat bercampur secara fisika kimia dengan banyak zat, dapat berfungsi sebagai pelarut obat dengan baik, dapat menyebar pada kulit, dapat dibuat sebagai bentuk sediaan, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbahasa. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan krim. Untuk kelebihannya sendiri, boleh dilanjut, Fahmi? Siapa? Kelebihan sediaan krim. Yang pertama, mudah menyebar rata. Kedua, praktis. Ketiga, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama untuk tipe minyak dalam air. Berikutnya, cara kerjanya langsung pada jaringan setempat. Berikutnya, tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam air. Lalu, bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun, sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Lalu, aman digunakan dewasa maupun anak-anak. Berikutnya, memberikan rasa dingin, terutama pada tipe air dalam minyak. Lalu bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi pada fase air dalam minyak, karena kadar lemaknya cukup tinggi. Berikutnya bisa digunakan untuk kosmetik, misalnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran. Lalu bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Ya. Berikut kelebihan dari sediaan krim, dia mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air, karena memang dia basisnya adalah air. Cara kerja langsung pada jaringan setempat, tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam air. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup
beracun, sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Aman digunakan dewasa maupun anak-anak, memberikan rasa dingin terutama tipe air dalam minyak. Bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi, pada fase air dalam minyak karena kadar lemaknya cukup tinggi. Bisa digunakan untuk kosmetika, contohnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran, serta bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Beda ya, kalau basis kayak salep kan dia lebih ke menyebabkan kulit lebih berminyak. Tapi kalau untuk krim, mau dia membawanya minyak atau tipe air dalam minyak, dia tidak menyebabkan kulit berminyak. Oke, untuk kekurangannya, lanjut Fahmi. Ya, selanjutnya ada kekurangan sediaan krim. Yang pertama itu mudah kering dan mudah rusak, khususnya untuk tipe air dalam minyak karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan. Yang kedua, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, mudah lengket, terutama untuk tipe air dalam minyak. Yang keempat, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Dan yang terakhir, pembuatannya harus secara aseptis. Oke. Untuk kekurangan pertama mudah kering dan rusak dalam sistem campuran utama, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan. Jadi komponen minyaknya, model dengan emulgator ya tetap harus dengan sesuai ketentuan. Jadi karena jatuhnya nanti akan pecah. Susah dalam pembuatannya karena harus dalam keadaan panas. Jadi membuat korpus emulsi atau bikin krim itu awalnya kita harus dalam keadaan panas, baik airnya, lumpangnya, maupun minyaknya. Mudah lengket terutama tipe air dalam minyak, tapi tidak selengket salep ya. Mudah pecah disebabkan pada pembuatan formula tidak pasnya ini, tadi komponennya tidak tepat. Lalu pembuatannya harus secara aseptis. Metode pembuatan krim. Oke. Fahmi, lanjut Fahmi. Atau mau dioper boleh? Lanjut Pak, tadi sinyalnya hilang, maaf. Oke. Metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Yang kedua, kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin dan lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan minyak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dengan fase cair. Munson 1991. Dasar-dasar proses pembuatan sediaan semisolid termasuk krim dapat dibagi menjadi reduksi ukuran partikel, screening partikel, dan penyaringan. Bahan padat dalam suatu sediaan diusahakan mempunyai ukuran yang homogen.
Screening partikel dimaksudkan untuk menghilangkan partikel asing yang dapat terjadi akibat adanya partikel yang terflokulasi dan aglomerisasi selama proses. Yang kedua, pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan diperlukan pada saat melarutkan bahan berkhasiat, campuran bahan-bahan semisolid pada proses pembuatan emulsi. Pembuatan sediaan semisolid dibutuhkan pemanasan, sehingga pada proses homogenisasi bahan-bahan yang digunakan tidak membutuhkan penanganan yang sulit, kecuali apabila di dalam sediaan tersebut ada bahan-bahan yang termolabil. Ya, metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair dengan yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan dahulu pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian, larutan berair secara perlahan ditambahkan ke dalam campuran lemak cair dan diaduk secara konstan dengan suhu yang dipertahankan 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Menurut Bunson tahun 91. Nah, dasar-dasar pembuatan semi-solid sendiri atau krim dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reduksi ukuran partikel, screening partikel, dan penyaringan. Bahan padat dalam suatu sediaan diusahakan mempunyai ukuran yang homogen. Screening partikel dimaksud untuk menghilangkan partikel asing yang dapat terjadi akibat adanya partikel yang terflokulasi dan aglomerisasi selama proses. Yang kedua adalah pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan dilakukan pada saat melarutkan bahan berkhasiat, pencampuran bahan-bahan semisolid pada proses pembuatan emulsi. Pembuatan sediaan semisolid dibutuhkan pemanasan sehingga pada proses homogenisasi bahan-bahan yang digunakan tidak membutuhkan penanganan yang sulit kecuali apabila di dalam sediaan tersebut ada bahan-bahan yang memang termolabil. Oke. Selanjutnya untuk metode pembuatan krim. Fahmi mau dilanjut, mau dioper, Fahmi? Lanjut, Pak. Oke. Berikutnya metode pembuatan krim. Pencampuran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pencampuran bahan padat. Pada prinsipnya, pencampuran bahan padat adalah menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Yang kedua, pencampuran untuk larutan. Tujuan pencampuran larutan didasarkan pada dua tujuan, yaitu adanya transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Yang ketiga, pencampuran semisolida. Untuk pencampuran semisolid, dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetary dan bentuk sigma blade. Alat dengan sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah dan menjamin homogenitas produk serta proses transfer panas lebih baik. Lalu penghalusan dan homogenisasi. Proses terakhir dari seluruh rangkaian pembuatan adalah penghalusan dan homogenisasi produk semisolid yang telah tercampur dengan baik. Untuk pencampuran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pencampuran bahan padat. Pada prinsipnya, pencampuran bahan padat adalah menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Yang kedua, pencampuran untuk larutan. Tujuan pencampuran larutan berdasarkan pada dua tujuan, yaitu adanya transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Yang ketiga, pencampuran semisolid. Untuk pencampuran semisolid dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetary dan bentuk sigma blade. Alat dengan sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah dan menjamin homogenitas produk serta proses transfer panas lebih baik. Proses penghalusan dan homogenisasi adalah proses terakhir dari seluruh rangkaian pembuatan produk semi-solid yang telah bercampur dengan baik. Persyaratan krim dan penyimpanan krim.
Fahmi, lanjutlah 2 slide lagi nih nanggung. Oke, siap, Pak. Berikutnya persyaratan krim. Persyaratan krim sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu, krim harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar. Yang kedua, lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang dihasilkan menjadi lunak serta homogen. Yang ketiga, mudah dipakai. Umumnya, krim tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang keempat, terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaannya. Widodo 2013. Berikutnya, penyimpanan krim. Penyimpanan krim biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tub. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk krim yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Tuba biasa saja terbuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan bila krim akan digunakan untuk penggunaan khusus. Tuba dari krim kebanyakan dikemas dalam tuba kaleng dan dapat dilipat yang dapat menampung sekitar 8,5 gram krim. Tuba krim untuk pemakaian topikal lebih sering digunakan ukuran 5 sampai 15 gram. Ansel 1985. Oke. Selanjutnya adalah persyaratan krim. Yang pertama, dia harus stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu, krim harus bebas dari inkompatibilitas dan stabil pada suhu kamar. Yang kedua, lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang dihasilkan menjadi lunak serta homogen. Yang ketiga, mudah dipakai. Umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang keempat, terdistribusi merata. Obat harus terdistribusi merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaan Widodo tahun 2013. Untuk penyimpanannya sendiri, krim biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tube. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk krim yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Tube bisa saja terbuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan bila krim akan digunakan untuk penggunaan khusus. Tube dari krim kebanyakan dikemas dalam tube kaleng dan dapat dilipat yang dapat menampung sekitar 8,5 gram krim per tube. Tube krim untuk pemakaian topikal lebih sering dari ukuran 5 sampai 15 gram. Ansel tahun 89. Nah, ini contoh formula yang langsung ke teknik pembuatannya. Nanti kalian tinggal baca. Oke. Kita lanjut ke gel. Fahmi, mau dioper ke siapa, Fahmi? Mau dioper ke apa ya? Ke kakak Siti Nurmaya udah belum ya? Pak, saya ada pertanyaan tapi nanti aja atau sekarang ya, Pak? Nanti juga boleh, sekarang juga boleh. Mau Ya yang udah, mana? saya tampung dulu aja nggak apa-apa. Ya. Pak, maaf, Dan Ipi lanjut nggak apa-apa. Oke, silakan Vi. Gel. Pak, maaf slide-nya. Selanjutnya tentang gel atau jelly. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif merupakan dispersi. Koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi menurut Ansel tahun 1989. Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan oral, dan sebagai basis supositoria. Secara luas, sediaan gel banyak digunakan pada produk
obat-obatan, kosmetik, dan makanan juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, sampo, sediaan pewangi, dan pasta gigi menurut Herdiana tahun 2007. Berikutnya gel juga disebut dengan makromolekul pada sediaan gel disebarkan ke seluruh cairan sampai tidak terlihat ada batasan di antaranya. Disebut dengan gel satu fase. Jika massa gel terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda, maka gel ini dikelompokkan dalam sistem dua fase. Menurut Ansel tahun 1989. Berikutnya, polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetika meliputi gum alam tragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintetis dan semi-sintetis seperti metil selulosa, hidrosilselulosa, karbosimetil selulosa, dan karbofol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat pengembang dari gel. Menurut Rahman dan kawan-kawan tahun 1994. Dan gel juga umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Menurut Ansel tahun 1989. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarah kecil. Oke, kita lanjut ke jelly. Oke, sebelum ke jelly, pertanyaan dulu tadi. Mami mau nanya apa, Mami? Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Jadi kan kayaknya sekarang ini dan kayaknya ke depan tuh bakalan ini ya Pak. Ada saya kurang tahu sih namanya metode atau bahan baku yang namanya nanopartikel. Oke, Nah, oke. nanopartikel sendiri itu metodekah atau bahan tambahankah atau gimana Pak? Soalnya kayak hampir semua produk kosmetika tuh udah ada tulisannya gitu Pak, kayak mengandung nanopartikel. Oke. Itu Jadi apa ya gini, Pak? jadi sebenarnya nanopartikel itu bentuk. Kan kalau contoh kita ngambil simpelnya aja nih. Mikrosim, nanosim gitu ya. Jadi dengan adanya kalau dibilang nanopartikel itu jadi ukurannya lebih kecil dari mikro. Nah, itu yang membuat tadi kamu bilang banyak sediaan yang dalam keterangannya nanopartikel. Jadi dibuat dalam bentuk nano atau komponen yang lebih kecil dari mikro gitu, Mami. Nah, itu juga yang memudahkan proses pada setiap pembuatan sediaan. Contoh misalnya nih emosi krim gitu ya. Kalau kamu pakai zat yang memang sebenarnya dia udah bentuk nanopartikel, dia tidak perlu ada lagi pencampuran bahan padat secara homogenitas. Tinggal langsung pencampuran aja dengan terhadap basis. Karena apa? Karena dia sudah distribusi ukuran partikelnya udah sangat kecil atau sudah di atasnya mikro. Makanya itu disebut dengan nanopartikel. Gitu, Fahmi. Jadi kalau yang kamu bilang nano itu metode apa bentuk gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih ke bentuk dari modifikasi. Kalau dulu kita tahu kenalnya mikrosim gitu ya, sekarang kita punya nanosim lebih kecil. Nah, itu seperti itu. Itu untuk proses mempermudah pada saat entah pembuatan, entah pencampuran, entah proses misalnya uji dari stabilitas setiap sediaan. Karena apa? Karena contoh juga misalnya kalau kita membuat tablet dengan granulasi kering contohnya. Kalau granulasi basah dan kempal langsung misalnya ya. Kalau granulasi basah dan granulasi kering, oke, itu kan ada proses pencetakan ya. Baru nanti ada proses penyaringan dan proses pengeringan lagi. Tapi kalau untuk pencetakan langsung, nah itu kan biasanya dia
harus mempunyai sifat alir yang bagus. Nah, kalau zat bahan tambahan atau bahan aktifnya sudah termodifikasi dalam bentuk nano, itu pasti sifat alirnya bagus. Dan itu lebih mempermudahkan proses stabilitas atau proses pengujian dari sediaan terhadap zat-zat yang mengandung atau mempunyai bentuk dalam bentuk nanopartikel. Kayak gitu, Fahmi. Jadi nano itu adalah ukuran bentuk partikelnya atau ukuran partikelnya. Cukup, Fahmi? Iya Gimana? Pak, jadi kalau misalkan kayak ada krim atau masker atau apapun itu kosmetika yang ada tulisannya nanopartikel, berarti bisa jadi si zat aktifnya itu dibuat dalam bentuk nanopartikel gitu Pak. Ya, zat aktifnya atau bahan tambahannya ya memang sebenarnya mereka ngambilnya dalam bentuk yang sudah nanopartikel gitu. Jadi bukan kita ngebuat. Jadi gini, sebenarnya persepsinya bisa dua sih. Jadi antara bahan tambahan atau bahan aktifnya yang memang sudah dalam bentuk nanopartikel atau bisa jadi dalam bentuk kesediaannya. Jadi pada proses pencampurannya bahan-bahan tersebut dibuat jadi satu dalam bentuk ukuran nanopartikel. Jadi bisa jadi yang pertama adalah bahan aktifnya atau bahan tambahannya yang sudah dalam bentuk nanopartikel atau proses bahan jadinya yang dibuat dalam bentuk nanopartikel. Nah, itu juga sebenarnya tujuannya sama-sama untuk proses meningkatkan stabilitas atau meningkatkan kemampuan dari zat-zat aktif atau bahan tambahan yang dalam proses pencampuran atau proses pembentukan sediaan gitu, Fahmi. Jadi kemungkinannya bisa dua, bisa zat aktif atau tambahannya memang dalam bentuk nanopartikel atau setelah pencampuran masing-masing komponen baik bahan tambahan atau bahan aktif itu semuanya dicampur dalam bentuk nano atau dibuat dalam bentuk nanopartikel gitu, Fahmi. Siap, baik Pak. Terima Oke. kasih jawabannya. Baik, oke, lanjut ya, kita ke gel. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Ansel tahun 89. Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan oral, dan sebagai basis suppositoria. Secara luas, sediaan gel banyak digunakan pada produk obat, pada produk obat-obatan, kosmetik, dan makanan juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, shampoo, sediaan pewangi, dan pasta gigi. Herdiana 2007. Makromolekul pada sediaan gel disebarkan ke seluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas di antaranya, disebut dengan gel satu fase. Jika massa gel terdiri dari kelompok-kelompok partikel yang berbeda, maka gel ini dikelompokkan dalam sistem dua fase, Ansel tahun 89. Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetik meliputi gom alam peragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semisintesis seperti metilselulosa, hidroksimetilselulosa, karboksimetilselulosa, klan karbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan gugus karboksil terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel, Lachman 94. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Gel adalah sediaan bermass lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil. Oke. Lanjut, Vi.
Lanjut, Pak. Lanjut sih. Berikutnya masih terkait gel, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan yang ada di formulir nasional halaman 315. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Berikutnya sediaan gel atau dari bahasa Latinnya disebut dengan gelu sama dengan membeku, dingin, es atau gelatus sama dengan membeku. Adalah campuran koloidal antara dua zat berbeda fase. Ada fase padat dan cair. Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal seperti jelly, namun pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida atau mengalir. Berdasarkan berat, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, namun mereka juga memiliki sifat seperti benda padat. Contoh gel adalah gelatin, agar-agar, dan gel rambut. Berikutnya, biasanya gel memiliki sifat tiksotropi, atau dengan kata lain tiksotropi, menjadi cairan ketika digoyang, tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Beberapa gel juga menunjukkan gejala histeresis. Berikutnya, dengan mengganti cairan dengan gas dimungkinkan pula untuk membentuk aerogel atau gel udara yang merupakan bahan dengan sifat-sifat yang khusus, seperti massa jenis rendah, luas permukaan yang sangat besar, dan isolator panas yang sangat baik. Berikutnya, seiring dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, perkembangan di dunia farmasi pun tak mau ketinggalan. Semakin hari, semakin banyak kebutuhan, terutama untuk menunjang penampilan. Berbagai macam bentuk sediaan farmasi, baik itu liquid, solid, dan semi-solid, telah dikembangkan oleh ahli farmasi dan industri. Lanjut ya. Gel adalah senyawa, menurut Fornas, adalah senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Pengertian lain adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang terbuat dari jarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Sediaan gel adalah campuran koloidal antara dua zat berbeda fase, padat dan cair. Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal, namun pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida atau mengalir. Berdasarkan berat, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, namun mereka juga memiliki sifat seperti benda padat. Contohnya adalah gelatin agar-agar dan gel rambut. Biasanya gel memiliki sifat tiksotropi, menjadi cair ketika digoyangkan tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Beberapa gel juga menunjukkan gejala histeresis. Dengan mengganti cairan dengan gas, dimungkinkan pula untuk membentuk aerogel atau gel udara yang merupakan bahan dengan sifat-sifat yang khusus seperti massa jenis yang rendah, luas permukaan yang sangat besar, dan isolator panas yang sangat baik. Seiring dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, perkembangan di dunia farmasi pun tidak mau ketinggalan. Semakin hari semakin banyak kebutuhan, terutama untuk menunjang penampilan. Berbagai macam bentuk farmasi, baik itu liquid, solid, semi-solid, telah dikembangkan oleh ahli farmasi dan industri. Definisi gel, oke ini kita lihat aja ya. Tadi udah ada sih di atas sebenarnya. Penggunaan sediaan gel. Mau dilanjut atau mau di-over, Vi? Boleh, Pak, satu lagi.
Berikutnya kegunaan sediaan gel. Untuk kosmetik, gel digunakan pada shampoo, parfum, pasta gigi, dan kulit, dan sediaan perawatan rambut. Kedua, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata, gel steril. Yang ketiga, gelling agent biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid, dan suspensi. Bahan pengental ada sediaan cairan oral dan basis suppositoria. Kegunaan berikutnya menurut Lachman tahun 1989, Pharmaceutical Dosage System, Dispersi Sistem, volume 2, halaman 495 sampai dengan 496. Yang pertama adalah gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat atau sebagai kulit kapsul yang digunakan dari gelatin dan untuk bentuk sediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskular. Yang kedua, gelling agent biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid pada suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan basis suppositoria. Yang ketiga, untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik, termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit sediaan perawatan rambut. Berikutnya, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata, disebut dengan gel steril, yang terdapat di Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 8. Oke, kita masuk ke kegunaan sediaan gel. Yang pertama untuk kosmetika, gel digunakan sebagai sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit dan sediaan perawatan rambut. Gel dapat digunakan untuk obat secara topikal atau non-steril, atau dimasukkan dalam lubang tubuh atau mata. Ini yang bentuk sediaannya steril. Ini sama di atas ya. Bentar. Yang ketiga sebagai gelling agent, biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid, dan suspensi. Bahan pengental ada sediaan cairan oral dan bahan suppositoria. Menurut Lachman, kegunaan gel yang pertama adalah gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk kesediaan yang tepat atau sebagai kulit kapsul yang dibuat dari gelatin dan untuk bentuk kesediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskuler. Yang kedua, gelling agent. Biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid pada suspensi, dan bahan pengental pada sediaan cairan oral dan basis suppositoria. Ini sama ya kayaknya di atas nih. Lalu yang tiga, oke. Jadi yang 1, 2, 3 ini transformasi dari kegunaan gel menurut Lachman ya. Jadi ini saya hapus saja biar sekalian. Oke, kita lanjut ke keuntungan. Keuntungan kerugian sediaan dari gel. V, mau dilanjut atau mau di-over, V? Sylvie. V, Iya, Pak. mau dilanjut atau mau di-over? Lanjut dioper dulu ke Eli, Pak. Siapa? Elin. Oh, Elin. Travelina. Ya. Travelina. Kekurangan sediaan gel. Keuntungan sediaan gel. Beberapa keuntungan sediaan gel atau Voin 1994 adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan penyebarannya baik pada kulit. 2. Efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. 3. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis.
4. Kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Untuk hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang. Elastik, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernafasan pori tidak terganggu. Mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Oke, kita masuk ke keuntungan sediaan gel menurut Voigt tahun 94. Itu pertama, kemampuan penyebarannya baik pada kulit, efek dingin, dan yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Lalu yang keempat, kemudahan pencuciannya dengan air baik. Untuk hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebaran pada kulit juga baik. Lalu kerugiannya dan kekurangannya. Kerugian sediaan gel. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap pada berbagai perubahan temperatur, tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Ya, berikut kerugiannya. Yang pertama, untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur, tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata. Penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari, alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Penggolongan basis dari gel berdasarkan sifat dari fase koloidnya. Ravelina. Iya, baik, Pak. Pergolongan berdasarkan sifat fase koloid. 1. Gel anorganik, contohnya bentonit magma. 2. Gel organik, pembentuk gel berupa polimer. Berdasarkan sifat pelarut. 1. Hidrogel atau pelarut air. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Hidrogel mempunyai biokompatibilitas yang tinggi sebab hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologis dan jaringan sehingga meminimalkan kekuatan absorpsi protein dan adesi sel. Hidrogel menstimulasi sifat hidrodinamik dari gel biologikal, sel, dan jaringan dengan berbagai cara. Hidrogel bersifat lembut atau lunak, elastis sehingga meminimalkan iritasi karena friksi atau mekanik pada jaringan sekitarnya. Kekurangan hidrogel yaitu memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang. Contohnya bentonit magma gelatin. Organogel atau pelarut bukan air atau pelarut organik. Contoh plastibase atau suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara shock kulit. Dan dispersi logam stearat dalam minyak. Ya, penggolongan berdasarkan sifat fase koloid, yaitu gel anorganik, yaitu contohnya bentonit magma, dan gel organik pembentuk gel berupa polimer. Lalu berdasarkan sifat pelarut, yang pertama adalah hidrogel atau pelarut air. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer
hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Hidrogel mempunyai biokompatibilitas yang tinggi sebab hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologi dan jaringan sehingga meminimalkan kekuatan absorpsi protein dan adesi sel. Hidrogel menstimulasi sifat hidrodinamik dari gel biologikal. Sel dan jaringan dengan berbagai cara, hidrogel bersifat lembut atau lunak, elastis, hingga meminimalkan iritasi karena friksi atau mekanik pada jaringan sekitarnya. Kekuatan hidrogel yaitu memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang. Contohnya bentonit magma atau dan gelatin, organogel, pelarut bukan air atau pelarut organik. Contoh polyplastibas atau polietilen dengan BM yang rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara shock cool dan dispersi logam stearat dalam minyak. Oke. Sampai 4:30 ya? Sampai 4:30 kan? 16:20? Cukup ya? Iya, Pak. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan minggu depan sisa yang ini sama sediaan cair dan sediaan biologis ya. Masuk semua nih, Sel? Masuk semua Masuk kayaknya ya. Pak. Iya, kecuali Ya. adik. Ya, sebentar saya input dulu. Udah siap-siap malam mingguan, Sel, soalnya, Sel. Nanti saya ketinggalan, Sel. Sama Pak, saya mau ke dokter gigi. Oke, bentar ya, saya input dulu. Ya, salah kan saya, salah ngeklik. Pak Felina, Ya, Pak. saya salah ngeklik nih. Tadinya mau ngeklik Ade Sukma, jadi saya ngeklik kamu. Coba Yuk. kamu ke sekre aja ya, hubungi sekre. Tadi Pak Ipin salah input, tadinya mau Ade Sukma jadi nama kamu, gitu ya. Baik, Pak. Ya, nanti kamu capture aja nih screenshot inian apa namanya Zoom ini, Zoom mahasiswanya kan ada nama kamu tuh, ya buat bukti ya, Tavelina. Mohon maaf ya, Tavelina. Nggak apa-apa. Ya, oke. Pak Lulu hadir, Pak. Iya, semuanya hadir kecuali Ade Sukma. Oke, deh cukup ya. Nanti Tavelina kamu info aja ke sekre ya, Tavelina. Oke, kelas saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.